Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 346 sampai dengan 348, 24 Desember 1934, malam Natal. Dalam misa pagi, aku merasa sangat dekat dengan Allah. Meskipun aku hampir tidak menyadarinya, rohku terbenam dalam Allah. Tiba-tiba aku mendengar suara ini. Engkau adalah tempat kediamanku yang menyenangkan. Rohku beristirahat dalam dirimu. Sesudah mendengar suara itu, aku merasa Tuhan menatap ke dalam lubuk hatiku. Sambil melihat kepapaanku, aku merendahkan diriku dalam roh dan mengagumi kerahiman Allah yang luar biasa, yakni bahwa Tuhan yang Maha Tinggi berkenan menghampiri aku yang sedemikian papa. Pada waktu komuni kudus, sukacita memenuhi jiwaku. Aku merasa bahwa aku dipersatukan secara erat dengan kealahan. Kemahakuasaannya meliputi seluruh keberadaanku. Sepanjang hari ini, aku merasakan kedekatan dengan Allah secara istimewa. Pada hari ini, tugas-tugasku sepanjang hari ini sedemikian banyak, sehingga aku tidak dapat pergi ke kapel barang sejenak pun. Meskipun demikian, tidak sesaat pun aku tidak bersatu dengan Allah. Aku merasakan Dia ada di dalam diriku lebih jelas daripada kapanpun sebelumnya. Sambil tanpa henti memberi salam kepada Bunda Allah dan masuk ke dalam rohnya, aku memohon kepadanya untuk mengajar kepadaku cinta sejati kepada Allah. Dan kemudian aku mendengar suara ini. Malam ini, dalam misa kudus, aku akan membagikan kepadamu rahasia kebahagiaanku. Kami makan malam sebelum pukul 6. Kendati semua sukacita dan kegaduhan lahiria yang menyertai acara pembagian oplatek dan saling bertukar harapan, tidak sedetik pun aku kehilangan kesadaran akan kehadiran Allah. Sesudah makan malam, kami bergegas menyelesaikan pekerjaan dan pada pukul 9 aku dapat pergi ke kapel untuk adorasi. Aku diizinkan untuk tetap terjaga dan menantikan misa malam. Aku sangat senang memiliki waktu luang dari pukul 9 sampai tengah malam. Mulai pukul 9 sampai pukul 10, aku mempersembahkan adorasiku untuk orang tua dan seluruh keluargaku. Dari pukul 10 sampai pukul 11, aku mempersembahkannya untuk wujud pembimbing rohaniku. Pertama-tama, bersyukur kepada Allah karena sudah memberi aku pertolongan yang besar dan nyata di bumi ini, sebagaimana telah Ia janjikan kepadaku. Di samping itu, aku mohon kepada Allah untuk memberinya terang yang Ia perlukan, sehingga Ia dapat mengenal jiwaku dan membimbing aku sesuai dengan perkenan Allah yang baik. Dan dari pukul 11 sampai pukul 12, aku berdoa untuk gereja kudus dan para klerus, untuk para pendosa, untuk karya misi, dan untuk rumah-rumah kongregasi kami. Aku memohon indulgensi
untuk jiwa-jiwa di purgatorium. 25 Desember 1934 pukul 00, Misa tengah malam. Begitu Misa Kudus dimulai, serta-merta aku merasakan permenungan batin yang sangat mendalam. Sukacita memenuhi jiwaku. Pada waktu persiapan persembahan, aku melihat Yesus di altar. Tak tertandingi indahnya. Sepanjang waktu itu, sang bayi terus memandangi setiap orang, sambil merentangkan tangan-tangannya yang mungil. Pada waktu hosti diangkat, kanak-kanak Yesus tidak memandang keluar kapel, tetapi menengadah ke surga. Sesudah pengangkatan, ia memandang kami lagi, tetapi hanya untuk waktu yang singkat, sebab ia dipatahkan dan dimakan oleh imam seperti biasanya. Tetapi ikat pinggangnya kini berwarna putih. Hari berikutnya, aku melihat hal yang sama. Demikian juga pada hari ketiga. Sangat sulit bagiku untuk mengungkapkan sukacita jiwaku. Penglihatan itu terulang pada ketiga misa dengan cara yang sama seperti dalam misa yang pertama. Tahun 1934, Kamis pertama sesudah Natal. Aku sama sekali lupa bahwa itu hari Kamis, dan karena itu aku tidak melakukan adorasiku. Pada pukul 9, aku langsung pergi ke kamar tidur bersama suster-suster lain. Tetapi cukup aneh, aku tidak dapat tidur. Aku merasa bahwa aku belum melakukan sesuatu yang mestinya aku lakukan. Dalam hati, aku memeriksa kembali semua tugasku hari ini, dan aku tidak ingat akan suatu pun. Ini berlangsung sampai pukul 10. Pada pukul 10, aku melihat Yesus dengan wajah yang sedih. Kemudian, Yesus mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Aku sudah menunggu untuk berbagi penderitaanku denganmu, karena tidak seorang pun dapat memahami penderitaanku lebih baik daripada mempelaiku. Aku minta maaf kepada Yesus karena kebekuan hatiku. Aku malu dan tidak berani memandang Tuhan Yesus. Tetapi dengan hati yang remuk redam, aku mohon kepadanya untuk memberikan kepadaku satu duri dari mahkotanya. Ia menjawab bahwa ia akan memenuhi permintaan ini, tetapi baru besok pagi, dan seketika itu juga penglihatan itu lenyap. Yesus, Engkau andalanku.